Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa ya, sudah sesi ke-14, berarti tinggal ada satu sesi lagi, yaitu sesi 15 review sebelum teman-teman masuk ke ujian akhir semester. Semoga teman-teman mendapatkan hasil yang maksimal ya. Cuman saya akan sangat objektif dalam memberikan penilaian dalam mata kuliah ini, manajemen event. Salah satu poin penilaian saya yang pasti adalah proses. Saya sangat menghargai proses ya dari teman-teman, walaupun tetap aspek hasil pun menjadi salah satu indikator dalam penilaian saya. Tapi sedikit saya mengingatkan bahwa secara sistem penilaian dari seluruh mata kuliah adalah 40% dari kuis dan tugas. Sementara UTS dan UAS memiliki bobot masing-masing 30%. Jadi teman-teman, saya mengingatkan bagi yang kuis dan tugasnya belum diselesaikan, atau bahkan yang UTS-nya kemarin masih nilainya jelek, silahkan menghubungi dosen masing-masing, atau dalam hal ini, dalam mata kuliah ini, silahkan menghubungi saya. Baik teman-teman, kita buat cepat aja karena saya tahu teman-teman lagi sibuk untuk ngurusin event yang akan segera dilaksanakan ya di minggu ini. Baik. Kita akan membahas tentang laporan pertanggungjawaban. Nanti kita akan menyusunnya bareng-bareng di materi review ya di sesi ke-15. Tapi apa yang harus teman-teman masukkan di dalam laporan pertanggungjawaban adalah sebagai berikut. Oke. Laporan pertanggungjawaban atau biasa kita singkat LPJ adalah dokumen yang berisi laporan tentang penggunaan dana. Nah, ini biasanya yang paling penting itu penggunaan dana. Karena LPJ itu biasanya diberikan kepada pihak-pihak yang biasanya memberikan pembiayaan. Salah satunya ya pembiayaan. Dan pelaksana suatu kegiatan dari awal sampai selesai. Biasanya LPJ ditujukan ke atasan atau unit organisasi di atas. Misalnya ini adalah program kerjanya salah satu organisasi. Misalnya katakan kegiatannya adalah di HIMA ya. Satu kegiatan, HIMA membuat kegiatan, sudah termasuk dalam program kerja, proposalnya sudah masuk. Nah, itu ditujukannya ke pihak di atas HIMA. Misalnya dalam hal ini pembinanya, atau dalam hal ini bisa, kalau misalnya pembinanya termasuk di dalamnya pun, dimasukkan ke prodi. Kalau kegiatannya mengatasnamakan prodi, prodi yang melakukan atau membuat laporan pertanggungjawaban ke atas, ke bidang akademik. Atau bidang akademik yang membuatnya atau misalnya melaksanakan kegiatannya berarti ke atasnya lagi. Nah, tergantung nih LPJ-nya, LPJ apa dulu? LPJ dana misalnya. LPJ dana biasanya ke pihak-pihak yang memberikan dana tersebut. Salah satunya, contoh sponsor, atau orang-orang atau pihak-pihak yang mensupport kegiatan tersebut dalam bentuk dananya. Nah, LPJ-nya akan berfokus pada dana nih. Uangnya yang sudah Anda berikan digunakan untuk apa saja. Lalu harapan dan kenyataannya ya, seperti saya selalu sebutkan ya, Dasein dan Dasolen. Harapannya atau di proposalnya seperti apa, tapi realisasinya seperti apa. Intinya adalah teman-teman jangan berpikir bahwa ini tuh hanya di mata kuliah ini aja ya. Ini tuh berlaku untuk semuanya laporan pertanggungjawaban. Begitupun kita di dosen. Dalam contoh ya, karena di dosen itu ada 3 kewajiban. Yang pertama adalah pengajaran, yang kedua adalah penelitian, dan yang ketiga adalah pengabdian pada masyarakat. Contohnya, dalam melaksanakan penelitian, siapa yang mau membiayai penelitian saya? Saya ajukanlah proposalnya. Misalnya saya ajukan proposalnya ke universitas ataupun misalnya ke sebuah perusahaan. Lalu proposal itu tembus,
dananya cair masuk ke saya, penggunaannya seperti apa, jika kegiatannya sudah beres, saya membuat LPJ. Saya membuat laporan pertanggungjawaban, ini nih proposalnya saya mengajukan misalnya, dalam penelitian itu membutuhkan biaya sekitar 10 juta, dan realisasinya saya cantumkan tuh, ternyata di proposal atau di pengajuannya hanya butuhnya 10 juta, tapi realisasinya saya membengkak, dan itu pun saya sampaikan di lampiran bahwa pengeluarannya ini, kwitansinya dimasukkan gitu kan. Begitu pula cara saya menutupi kekurangan-kekurangannya. Itu dari sisi pembiayaan. Ada juga dari sisi kalau misalnya LPJ-nya itu untuk kegiatan teman-teman, ditujukannya kepada atasan, bukan berfokus pada dana, tapi berfokus pada seluruh rangkaian kegiatan. Biasanya kegiatan-kegiatan atau penyusunan LPJ yang seperti ini tuh biasanya di organisasi ya. Ada LPJ kegiatan, ada LPJ program kerja yang bersifat 1 tahun tuh. Proker 1 tahun, terlaksana atau tidak, janji-janjinya seperti apa, dan pertanggungjawabannya seperti apa. Lalu fungsinya apa sih LPJ itu? Ya intinya LPJ adalah menjelaskan keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan. Mulai dari permulaan, idenya seperti apa, lalu dibuat proposalnya, aktivitas selama kegiatan berlangsung, persiapannya, hingga penutupan. Teman-teman kan sudah merasakan ya, dalam 1 semester ini yang hampir berakhir, teman-teman tahu nih dinamikanya mencari ide itu seperti apa, lalu merumuskan operasionalnya nanti seperti apa. Nah, itu yang akan dituangkan di LPJ. Lalu mencari tahu kendala atau masalah yang dihadapi selama mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan. Dalam setiap kegiatan akan dibutuhkan evaluasi ya. Jadi ke depannya teman-teman ada sesuatu hal yang dipelajari agar kekurangan yang ditemukan dalam kegiatan sebelumnya tidak ditemukan lagi atau dapat di-prevent, sedari awal gitu. Itu juga yang menjadi poin selanjutnya ya. Poin selanjutnya atau bahan pembelajaran evaluasi. Jadi kalau misalnya tadi mencari tahu kendala, masalah, poin selanjutnya ada evaluasi dan belajar gitu ya. Lalu ini yang menjadi tugas teman-teman ya. Dari beberapa pertemuan sebelumnya, mengukur bagaimana kinerja tim pelaksana kegiatan tersebut. Saya kan menugaskan teman-teman untuk melaporkan apa sih hambatan yang terjadi, lalu progresnya seperti apa. Nah, itu adalah salah satu bentuk controlling saya, di mana nanti teman-teman pun bisa masukkan dalam LPJ yang akan disusun setelah kegiatan ini. Nah, nanti LPJ-nya akan menjadi sebuah tugas untuk teman-teman yang dikumpulkan saat UAS. Ya, jadi saya akan menerima 1 LPJ. Nanti teman-teman tidak perlu lagi mengerjakan UAS, yang dikumpulkan hanya LPJ aja. Lalu apa yang harus diperhatikan dalam pembuatan LPJ? Harus rinci. Jadi sedetail mungkin. Rinci atau detail setiap tahapan kegiatan harus Anda jelaskan secara rinci, dan saya pun akan melihat nih. Kalau misalnya LPJ-nya bagus, ya saya bisa langsung kasih nih. Nilainya bagus, apa yang menjadi kekurangan bisa saya cek. Tapi kalau misalnya teman-teman hanya sifatnya sekaligus gitu ya, maksudnya sekaligus itu hanya tidak jelas, misalnya dalam penggunaan dana ya, penggunaan dana operasional sekian, tapi harus dibuat rinci operasional itu di bawahnya apa saja gitu kan. Dan itu juga berefek pada orang-orang yang akan membaca LPJ tersebut. Jika tidak rinci, kita akan menimbulkan pertanyaan. Ini operasional keluar misalnya 3 juta. 3 juta itu untuk apa aja? Akhirnya kita kan yang membaca menjadi tidak puas nih. Nggak detail nih. Kalau misalnya tidak seperti itu, malah jadi bertanya-tanya dan tidak puas dengan tulisan dari LPJ tersebut. Dan yang paling penting adalah transparansi. Saya sangat
paham dalam pembuatan LPJ itu ada yang bersifat manipulatif, tapi tolong belajar tidak berangkat seperti itu. Dalam pembuatan nota, dalam pembuatan dokumentasi, jangan sampai ada yang dimanipulasi. Dan teman-teman dalam kegiatan pameran nanti harus datang. Untuk teman-teman yang bekerja, silakan cari waktu ya pulang bekerja, misalnya kerja jam 5 udah pulang, sempatkan untuk datang sebelum jam 6 datang untuk dokumentasi bahwa teman-teman pun ada di situ. Kalau yang bekerjanya shift siang misalnya dari jam 12, kan kegiatan udah dibuka dari jam 8, silahkan datang dari jam 8. Dicari atau misalnya pun teman-teman bisa izin, silahkan teman-teman bisa izin, karena itu akan menjadi poin penilaian saya jika teman-teman tidak ada dalam lampiran LPJ kegiatan tersebut. Lalu sistematis dan terpadu. Nah, secara berurutan nih, maksudnya sistematis tuh jadi jangan sekaligus teman-teman rame gitu sekaligus semuanya. Dan berbicara sistematis ini kita tidak punya aturan baku ya, seperti penelitian. Kalau misalnya penelitian yang dibuat 3 bab, di bab 1 sudah ada pendahuluan, metode, teori, udah masuk situ semua. Sedangkan yang ke bab 2-nya pembahasan, di bab 3-nya hasil dan saran. Ada juga pembuatan penelitian yang dibuat 5 bab. Bab 1-nya pendahuluan, bab 2-nya adalah teori kajian terdahulu, bab 3-nya metode, bab 4-nya pembahasan, bab 5-nya hasil dan saran. Tapi dalam pembuatan LPJ tidak ada template yang baku gitu. Tapi yang penting adalah teman-teman harus sistematis dan terpadu. Nanti di slide selanjutnya kita akan bahas. Dan ada juga yang terakhir adalah secara komprehensif. Tetap teman-teman harus terintegrasi ya semuanya ya, harus mengakomodir semua 5W1H. Informasi tentang kegiatan yang Anda selenggarakan, misalnya idenya seperti apa, proposalnya seperti apa, realisasinya seperti apa, siapa saja pihak yang terlibat, baik itu panitia, lalu orang yang terlibat di dalamnya, teman-teman kan melibatkan mahasiswa semester 1 juga. Begitu pula audiens atau peserta yang hadir dalam lomba maupun dalam pameran. Lalu why, alasan atau tujuan kenapa kegiatan diadakan. Teman-teman kan ide awalnya adalah memperingati Hari Ibu gitu kan, walaupun secara pamerannya mundur sampai bulan Januari karena banyak pertimbangan. Nah, berbicara waktu juga teman-teman sampaikan di sini kapan kegiatan tersebut diselenggarakan, di mana dan bagaimana prosesnya. Mungkin ini dalam bagaimana ini yang agak panjang dalam penjelasannya. Seperti saya sebutkan tadi, teman-teman kita tidak selalunya punya template atau keharusan dalam menyusun laporan pertanggungjawaban. Cuman agar lebih seragam kita arahkan saja teman-teman untuk mengikuti sistematika yang saya sudah kumpulkan dan teman-teman bisa cantumkan ya atau praktekkan dalam penulisan LPJ nanti. Yang pertama pendahuluan. Nah, di dalam ini ada latar belakang, kenapa kegiatan ini dilakukan ya teman-teman boleh aja. Di dalamnya adalah untuk belajar, mengadakan kegiatan contohnya. Lalu di dalamnya kenapa namanya itu, lalu latar belakang. Itu kan yang pertama latar belakang kenapa harus melaksanakan kegiatan. Kalau ini latar belakang mengapa namanya seperti itu, lalu tujuannya seperti apa. Selanjutnya, rencana penyelenggaraan kegiatan seperti yang sudah tercantum di proposal. Rencananya pengen seperti apa nih? Oh, ada lombanya temanya tentang Hari Ibu, ternyata realisasinya seperti apa. Termasuk juga, ini masih bersifat proposal ya, keinginan awalnya. Lalu ada di susunan panitia di situ, penganggaran atau penganggaran awal dan juga rencana mekanisme kegiatan. Nah, kalau misalnya yang tadi adalah keinginan, kalau di sini adalah
realisasinya seperti apa, menjabarkan pelaksanaan kegiatan yang sebelumnya Anda rencanakan di bab 2. Di bab 2 itu pengennya kayak gimana, di bab 3 ini realisasinya seperti apa. Dan selanjutnya evaluasi dan pelaksanaan kegiatan. Nah, teman-teman ini per divisi ya, di bab 3 ini ya, per divisi ada divisi acara, operasional, segala macam itu di situ teman-teman boleh urutkan mana yang terlebih dahulu. Seperti saya sebutkan sebelumnya, tidak ada pakem yang harus diikuti dalam pembuatan LPG. Lalu di sini ada evaluasi dan hasil pelaksanaan kegiatan. Apa saja kekurangannya, teman-teman bisa masukkan di situ kalau misalnya mau ada saran ya. Dan jangan lupa jelaskan juga mengenai faktor penghambat atau masalah. Dan terakhir, hanya penutup saja sih, penutup untuk pihak-pihak yang sudah terlibat. Dan jangan lupa nanti cantumkan orang-orang yang juga berkontribusi secara tidak langsung dalam pengajuan izin, dalam ngobrol secara persiapan kegiatan gitu kan. Dan jangan lupa untuk ucapan permohonan maaf atas kekurangan dan kesalahan ya. Dan yang paling penting ini juga akan saya cek ya, lampiran. Teman-teman untuk dokumentasi harus ada semuanya. Nilainya akan berbeda untuk yang hadir dan tidak. Saya selalu memantau nih teman-teman akan selalu punya alasan, saya bekerja, saya tidak bisa keluar, saya di luar kota segala macam. Untuk di sini saya akan sangat objektif jika teman-teman tidak ada sama sekali dalam kegiatan, nilai UAS-nya akan berbeda. Ya, saya sudah ingatkan dari sekarang. Jadi teman-teman kalau yang merasa udahlah yang lain udah ada panitia yang lain, saya tidak datang sama sekali, pasti bisa jalan. Saya ingatkan sekali lagi teman-teman harus ada di lampiran ini. Itu dalam foto kegiatan panitia, di mana teman-teman semuanya adalah panitia. Lalu jika ada surat-surat penting, pengajuan izin, dan izinnya yang keluar dicantumkan dalam lampiran. Realisasi dana kegiatan, misalnya teman-teman membeli apapun itu, masukkan kwitansinya. Lalu foto-foto dokumentasi, jika ada liputan media, semuanya dimasukkan di situ. Oke? Baik, saya kira cukup untuk pertemuan sesi ke-14. Teman-teman silahkan langsung dikerjakan tugas dan kuisnya, jangan sampai terlambat, dan semoga sukses untuk kegiatan yang akan dilaksanakan minggu ini. Terima kasih sekali lagi, see you when I see you, bye-bye, have a nice day, jaga kesehatan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.